Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, senang sekali saya Dian Merdekawati hadir bagi Anda dalam program Bicara Langsung. Dan pada malam hari ini kami mengangkat sebuah tema, yaitu UMKM, penggerak ekonomi. Dan pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pada awal pemerintahan Indonesia atau lebih tepatnya di zaman Orde Baru, pemerintah banyak memberikan perhatian kepada usaha-usaha besar. Namun ketika ada krisis atau goncangan politik ekonomi di tahun 1998, terbukti bahwa usaha kecil mikro menengah menjadi usaha penggerak ekonomi yang mampu melewati masa-masa sulit di kala krisis saat itu. Bagaimanakah dengan kondisi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu sendiri? Apakah UMKM bagaimana memberikan peran terhadap kondisi perekonomian di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu? Dan untuk membahas hal tersebut, pemirsa, bersama dengan saya telah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah Kepala Bidang UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, Bapak Rozali SE MPWP. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Selamat malam Bu, dan Waalaikumsalam. Ya. Dan juga bersama dengan kita telah hadir Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Sulteng, Bapak M. Hasan Laminullah SHML. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Iya. Juga pemirsa, bersama dengan saya telah hadir narasumber kita, yaitu seorang pelaku UKM, yaitu dari pemilik dan juga pendiri usaha dagang Sri Rezeki, Ibu Sri Astuti. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, waalaikumsalam. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, terima kasih untuk kehadirannya bersama dengan saya di sini. Dan pemirsa, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ingin mengetahui bagaimanakah peran UMKM sebagai penggerak ekonomi pasca terjadinya bencana likuifaksi, gempa dan juga tsunami yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018. Dan juga saat ini kita juga menghadapi bencana pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada tahun 2020 kemarin, dan juga dampaknya masih terasa sampai pada hari ini. Dan mungkin untuk mengawali pembahasan ini, saya ingin mengawali dari Bapak Hasan, Pak Hasan, selaku dari pimpinan Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Sulteng. Pak, sebenarnya bagaimana kondisi perekonomian di Kota Palu ini pasca adanya bencana dan juga pandemi COVID-19? Baik, makasih Mbak Dian. Jadi Bank Sulteng secara keseluruhan sebenarnya semuanya nikmat membawa sengsara membawa nikmat. Oke, sengsara membawa nikmat. Dalam bisnis yang digeluti ya semacam dunia perbankan, karena hampir seluruh bantuan-bantuan itu dilirik, kemudian dipercaya kita sebagai bank daerah untuk menyalurkan kepada yang berhak. Kemudian kita juga dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan dana PEN-nya gitu kan, yang untuk membantu para UKM kita. Kemudian kita juga melakukan restrukturisasi terkait kredit-kredit UMKM kita yang berdampak terhadap baik itu bencana yang tahun 2018, kemudian 2 tahun terakhir ini dengan COVID. Jadi dengan demikian program-program itu pun kita ikuti sebagai arahan Pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali terkait ke Bank Sulteng, terlibat secara langsung, kemudian melihat UMKM yang usaha-usahanya masih bisa diselamatkan, kemudian dibantu dilakukan restrukturisasi kembali. Artinya jadi, tadi ada poin sengsara membawa nikmat, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi begitu Pak? Artinya di sisi bisnis perbankan di kita memberikan dampak. Ternyata uang-uang dari luar itu bisa masuk ke daerah kalau iya. Artinya kalau di Bank Sulteng kan terukur di kita Pak Ibu. Jadi dia dikelola dan hanya di lingkungan Sulawesi Tengah ya kan. Jadi masuk dari luar, kita sebagai kantor pusat Bank Sulteng, pengelolaan keuangannya itu ada di lingkungan kita. Jadi ya hampir seluruh kepercayaan pemerintah, baik pemerintah kota maupun kabupaten dan provinsi, menempatkan
bantuan-bantuan itu di Bank Sulteng untuk Oke, sementara. artinya justru malah dampaknya positif, Pak, Positif ya? buat kita. Sama-sama membawa nikmat tadi, Iya, poin dari itu Pak Hasan. kira-kira. Baik, saya akan ke Pak Rozali. Pak Rozali, kalau melihat saat ini bagaimana jumlah atau situasi UMKM yang ada di Kota Palu dan berapa saja yang terdampak akibat adanya bencana dan juga pandemi COVID-19? Baik, terima kasih Bu. Kami jelaskan dulu start dari awal dari kasus bencana ini. Sebelum bencana itu, para pelaku usaha mikro yang terdata dalam database kami itu hanya 3.000 lebih. Pasca bencana, setelah edaran Menteri Koperasi dan UKM memerintahkan untuk pendataan ulang para pelaku usaha mikro yang terkena bencana, mencapai 9.000 lebih. Artinya itu ada pendataan yang belum Iya. dilakukan berarti? Yang segera turun diperintahkan. Oke. Turun untuk melakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan, mencapai 9.000 lebih. Itu sudah kami bantu dengan beberapa program dari pemerintah pusat. Ya. Termasuk pemerintah provinsi kita itu APBD provinsi, dan termasuk oleh APBN dana pusat dari Kementerian Dana DAK, dan termasuk para NGO, PNM dan BUMN. Nah, dan kami sendiri selaku sektor pembinanya, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan dan pemberian modal bantuan yang sifatnya yang betul-betul yang menyentuh sama sekali yang ultramikronya ini. Bukan yang kecilnya ya. Iya. Nah, yang mikronya Mikronya. ini, di bawah mikro. Artinya ada perubahan Pasca tadi. lagi ini menghadapi COVID di tengah 19. pandemi ini luar biasa. Ya, seperti apa? Seperti tumbuh bak menjamur ini pelaku usaha mikro setelah dilakukan pendataan di tingkat kelurahan. Di tahap pertama itu di posisi tahun 2020 bulan Agustus itu pengusulan kami ke pusat itu mencapai 20.000 lebih, terrealisasi bantuan BPUM itu 2.400.000 per orang itu 19.197. Itu posisi Agustus. Agustus 2020, 2020. awal pandemi, Pak ya? Iya, awal pandemi. Masuk di posisi Oktober sampai Desember, kita usulkan lagi 20.000 lebih, berhasil menerima bantuan itu 22.553. Oke. Dari total semua 41.750 yang menerima semua 39.139 orang. Jadi mencapai 93%. Artinya justru angka pelaku UMKM ini meningkat, Meningkat. Pak ya? Justru bukan gulung tikar. Bukan belum tiga, justru UKM yang mikro ini yang meningkat. Oke. Iya. Lebih aneh lagi di tahun 2021. Posisi Maret sampai Juni itu kita usulkan 40.000 lebih. Terrealisasi lagi 26.013 orang. Tapi bantuannya sudah kecil, 1.200.000. Oh, oke. Cuma yang pertama perlu saya jelaskan, ada yang tahap pertama dapat 2.400.000, setelah tahap kedua dia dapat lagi 1.200.000. Ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Ya, bukan pemerintah daerah. Ya. Jadi alhamdulillah setelah bisa saya tambah sedikit nih Mbak. Ini program Pak Wali ini sementara kami godok perwalinya ini terkait dengan pemberdayaan usaha pelaku usaha mikro ini. Ini insya Allah dalam waktu dekat 1.000 orang ini pelaku usaha mikro akan dibantu oleh Pak Wali Kota dengan dana APBD 2 juta per pelaku usaha dengan persyaratan sama sekali belum disentuh oleh dari kementerian manapun juga. Belum dibantu oleh siapapun juga. Nah, ini kita cari, kita sementara godok dengan. Baik, baik. Terima kasih Pak Rozali sudah memberikan gambaran kepada kita mengenai UMKM. Jadi kalau Pak Rozali, sektor UMKM apa saja yang paling menonjol, yang terbukti bahwa mampu bertahan? Artinya memang banyak peningkatan ya Pak. Tapi sektor UMKM apa yang paling menonjol Bapak lihat? Kalau kita bicara sektor realnya ini yang banyak ini adalah di produk makanan, yaitu itu kuliner. Itu kuliner ini bahkan menjadi sebuah inkubator bisnis secara digital. Digitalisasikan UMKM pelaku usaha mikro dengan sistem online. Itu yang sudah marak terjadi sekarang. Kalau sektor-sektor yang lain itu seperti sektor peternakan, sektor perkebunan, yang banyak dibantu itu adalah sektor peternakan, termasuk budidaya ikan, termasuk produk ikan roa-roa, ikan tuna, itu yang tren sekarang pasarnya sampai di luar. Termasuk bawang goreng. Termasuk kain tenun batik bomba, itu kan kita punya dia secara khusus, perlakuan secara khusus. Itu trennya lagi sekarang. Baik. Nah, Bawang itu sudah goreng, masuk keluar pasarannya. ya. Kalau kita bicara makanan spesialisasinya bawang goreng, di sini sudah hadir Ibu Sri Astuti. Bu, bagaimana kemarin waktu
ini adanya bencana, lalu adanya pandemi COVID-19, Ibu sendiri di UD Sri Rejeki, bagaimana kondisi Ibu? Alhamdulillah Mbak, nggak terlalu berdampak. Waktu gempa, cuma 1 minggu saja kemudian kita sudah bangkit. Okay. Alhamdulillah kan banyak orang masuk, membantu, akhirnya singgah ke rumah. Di situ kita sudah alhamdulillah nggak ada, karyawan juga tetap masuk biasa. Kemudian waktu corona cuman kita kurangi jam kerja, kemudian cuman kita kurangi beberapa persen saja honornya, jadi tidak ada yang kita berhentikan. Kalau omset sendiri Bu bagaimana? Omsetnya sendiri yang diperoleh apakah ada penurunan? Ya jelas penurunan sedikit waktu corona yang heboh 2000 itu mungkin. 2020. Kalau 2021 ini sudah kayak stabil sampai hari ini. Baik, nanti akan kembali ke Ibu Sri dan saya akan ke Pak Rozali lagi, Pak. Pak, kalau begitu apa saja upaya dan program yang telah dilakukan oleh Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM untuk terus mendorong UMKM ini agar tetap bertumbuh di Palu, Pak? Jadi pertama, bagi produk makanan ringan itu ada penunjang penunjang dia punya proses memproduksi, misalnya bawang goreng itu. Kita berikan penunjang itu seperti peralatannya, wajannya, seperti ada juga yang sekarang kalau kuliner yang paling diminati masyarakat sekarang ini seperti kue-kue itu yang apa dia butuhkan, tapi sesungguhnya dinas ini, pelaku usaha mikro ini tidak boleh diberikan dia dengan sebenarnya bantuan berbentuk duit. Tetapi hanya peralatan. Tapi kemarin sudah kami bantu dari proyek anggaran APBD provinsi. Itu sudah banyak yang kita kasih bantuan, termasuk mesin jahit, termasuk yang jasa-jasa lah, kapsalon apa semua. Termasuk ini bawang goreng banyak kita kasih. Ya. Termasuk yang kain tenun batik ini yang kita juga, itu kita dapat juga bantuan itu. Diberikan peralatannya. Baik, menarik sekali soal bantuan ini Pak. Yang nanti kita akan bahas bagaimana dampak efek bantuan ini kepada masyarakat yang diberi bantuan. Apakah memang memberikan hasil di mana mereka bisa mandiri atau justru ketergantungan. Nah itu nanti kita akan lebih bahas lebih dalam. Pak Hasan, seberapa besar kontribusinya UMKM ini terhadap pergerakan perekonomian di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Dian. Jadi saya menarik sekali dari koperasi terkait memang kalau kita melihat yang menjamur ini adalah UMKM yang kuliner itu, Pak. Jadi kondisi inilah yang artinya kalau dengan bantuan 1,2 kemudian 2 juta sekian itu kan bantuan pemerintah biasanya kan nggak balik ya kan, artinya betul-betul digunakannya. Di kita nanti bagaimana setelah dia berkembang dan tumbuh, kemudian dia mau mengekspansi usahanya dan membuat, mungkin di situ baru kita masuk dalam rangka untuk pembiayaannya yang 50 jutaan gitu kan. Jadi tentu kalau sudah bicara bantuan pemberian kredit pembiayaan kepada UMKM, tentu ada jaminan dan segala macam. Nah, inilah yang akan kita lihat. Kalau saya melihat untuk Kota Palu sendiri itu makin marak, makin tumbuh dan akhirnya ya mudah-mudahan kondisi ini akan terus berkembang dan kita memang ada tugas di kita juga ditugaskan untuk memporsikan kredit pembiayaan kita itu untuk UMKM di tahun 2022 ini sekitar 20%. Baik Pak Hasan. Nah, sehingga kita juga akan melihat kemudian tentunya usaha-usaha yang sudah ada dan berkembang dengan baik. Nah itu kita suntik seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Sri ini. Baik Pak Hasan, itu sangat menarik di situ. Kita tahan sampai di situ Pak Hasan ya, karena bersama kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali dalam program Bicara Langsung. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya dan dialog akan kami lanjutkan kembali. Baik, saya akan kembali ke
Pak Hasan. Pak Hasan tadi kita masih membahas tentang kontribusi UMKM. Memang apakah UMKM ini berdampak kepada perekonomian Kota Palu, Pak? Ya baik, Pak Dian. Jadi kalau saya lihat berdampak. Jadi karena dengan pasca bencana itu kemudian maksudnya COVID itu hampir semua penggiat-penggiat bisnis itu tumbuh. Nah, apalagi hampir seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait bantuan UMKM ini kita coba juga pantau, artinya seperti apa gerakan-gerakan yang bisa kita masuk ke dalam tatanan pembiayaan. Kita kerjasama dengan koperasi dan UMKM, mengharapkan rekomendasi kira-kira usaha-usaha yang perlu kita support dalam bentuk pembiayaan itu seperti apa. Nah kemudian dengan himbauan melakukan restrukturisasi kredit para UMKM kita coba untuk menata kembali bisnis yang berdampak pada COVID dengan yang tidak. Ya. Nah untuk di Sulawesi Tengah saya lihat bahwa kenapa ini tumbuh, satu contoh itu Alwamidi, ya kan? Alwamidi itu hampir di sudut-sudut dia ada. Ya. Artinya berarti bisnis UMKM ini sangat menjanjikan di Kota Palu. Kemudian hampir di sudut-sudut juga usaha-usaha kecil yang kuliner-kuliner ini harus ada gitu. Ada di dalam Alwamidi itu, Pak. Iya, di dalam situ. Kemudian di Alwamidi juga menampung produk-produk UMKM kita seperti yang keripik-keripik tadi masuk di situ. Nah, itu yang saya lihat bahwa sehingga pergerakan ini sangat membantu dan pertumbuhan ekonomi itu tumbuh dengan bagus, gitu kan. Ya. Nah, jadi hampir saya lihat, hampir secara keseluruhan dampak COVID itu tidak ada di kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita begitu, lihat, Pak, ya. Ya. Bicara soal etalase UMKM tadi juga di sini Ibu Sri Astuti juga pemilik UD Sri Rezeki juga menjadikan memiliki sebuah etalase toko yang menampilkan banyak produk-produk UMKM yang ada di Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah tentunya. Seperti apa, Bu, manajemen Ibu di dalam UD Sri Rezeki itu, Bu? Manajemen kita semua barang-barang UKM yang lain masuk di tempatnya kita, Mbak. Terus kemudian produknya kita itu nggak seberapa. Kita menampung UKM yang lain, namanya mereka kan baru pemula, jadi kita juga harus membina sedikit, memperbaiki kemasannya mereka, menyarankan harus pakai PERT, kemudian cara bikinnya mungkin rasa kalau kurang kita juga kasih tahu supaya enak semua. Baik, Ibu Sri Astuti, awalnya UD Sri Rezeki ini memang berangkat dari UMKM, Bu, ya? Berangkat dari kecil sekali, mikro kecil, mikro yang paling kecil gitu, Bu. Cuman masih susah, Mbak. Iya. Sedangkan kita kalau mau tambang aja dulu lama baru dikasih, kan mungkin dipertimbangkan kan, kita mampu enggak. Jadi ya kita mesti harus membuat orang percaya, betul, membuat orang percaya ini susah. Jadi kita hati-hati, kita jaga ini manajemennya kita supaya enggak Mbak, tidak kesana kemari. Jadi baguslah nanti manajemen kita, asal kita bagus penghasilannya, kita bisa nyicil bank. Iya, baik. Iya. Bu Sri, awalnya gimana caranya sampai akhirnya dari tadi yang Ibu bilang sangat mikro begitu, kemudian akhirnya sampai sebesar saat ini. Jalanannya bagaimana, Bu? Mungkin suka pertama duka yang kali Ibu alami. Ya. Kami bikin bawang itu cuma sekitar 30 kilo, 50 kilo. Kemudian bikin apel juga cuma sedikit, 50, 10 kan. Tempat tinggal kami kan di belakang kantor pertanian. Mungkin promosinya dari mulut ke mulut. Oh gitu, Bu. Dan saya tuh di sini sangat terima kasih kepada Pemda setempat karena saya sudah banyak dibantu, apalagi dibantu promosi itu sudah karunia buat saya. Yang saya bisa hidup sampai sekarang, bisa toko saya bisa membara sampai sekarang ini gara-gara mereka juga, Pemda juga. Saya hargai. Dan saya selalu bersyukur. Baik. Kita ikhlas. Iya. Kalau Ibu Sri Astuti dulu waktu awalnya itu mengiklankannya dari mulut ke mulut begitu ya, Bu ya. Pak Rozali, kalau sekarang kan kita ada di era digital begitu. Adakah program-program yang diberlakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM selaku
dinas terkait ini untuk bisa mewadahi era digital ini? Bagaimana UMKM bisa tetap berkembang? Ya, kemarin ada program Kementerian Infokom dan Informatika dari pusat itu bahwa untuk equipment para pelaku usaha mikro ini atau usaha kecil ini dengan melatih mereka dari sisi pertama adalah manajemen produksinya hingga manajemen pemasarannya sampai dari manajemen produksi sampai pemasaran bahkan sampai struktur untuk dibentuk pendamping UMKM-nya sampai di output income terakhir itu sampai di pemasarannya. Sekarang sudah dibuka dari 24 kemarin sampai tanggal 26 itu sudah di 28. Di Jakarta juga dibuka di pusat di Kementerian Infokom. Kita untuk wilayah kita ini di Manado. Berapa banyak pelaku usaha mikro yang dibutuhkan itu tergantung jumlah peserta yang mendaftar untuk pelatihan. Jadi memang dampak dari itu tadi, seperti COVID ini, kita lihat dulu waktu pasca bencana, termasuk masa pandemi ini, 3 kawasan ini, Vatulemo, lapangan wali kota, Taman Gor, Raja Mui di sepanjang ini, itu kan hampa dulu, sudah nggak betul tidak bisa dia. Akhirnya dengan bantuan itu, ini kita saksikan sendiri. Ya. Ini cuma kita bendung separuh, kita pindahkan ke hutan kota. Itu terkait dengan adanya bantuan dampak COVID kemarin itu. Bantuan, iya. Baik, bantuan terdampak COVID ini, Pak ya. Kita akan bahas lagi, namun saya mau mengingatkan kepada pemirsa di rumah, kalau Anda ingin bergabung bersama kami mengundang Anda untuk bergabung dalam telepon interaktif di nomor yang tertera di layar kaca Anda, Saudara, di 0451452414 atau di 081390762685. Baik, Pak Rozali, kita lanjutkan mengenai bantuan. Nah, ini menarik, Pak ya, karena sering kali masyarakat itu punya pandangan seperti ini. Bantuan itu adalah sesuatu hal yang dihibahkan, yang memang cuma-cuma, yang kemudian tidak memerlukan pertanggungjawaban. Nah, itu seperti apa Pak Rozali melihatnya? Jadi begini, kita lihat dulu sisi para pelaku usaha ini, usaha mikro ini, dia start itu betul-betul dari awal, karena memang kalau kita membutuhkan sebuah pertanggungjawaban, ini statusnya dana hibah ya. Dia betul-betul manfaatkan dana hibah itu, entah dia misalnya memproduksi atau memproses satu produksi, dia ciptakan sendiri bahan bakunya dari mana, dia lakukan sendiri, dia punya proses sampai produksinya, sampai ke proses manajemen pemasarannya. Ini merupakan salah satu motivasi bagi mereka untuk menumbuh kembangkan usaha itu. Iya. Entah usaha apa saja, di sektor mana saja, yang pasti dengan adanya bantuan ini, kami yakin bahwa bantuan ini tidak disia-siakan, digunakan yang sebenarnya. Kenapa kami yakin? Karena dari tingkat kelurahan, ketika mau diusulkan itu, mulai dari RT sampai kelurahan, itu disertai dengan dia punya surat keterangan usaha. Iya. SKU. Sehingga, iya. Baik, kalau Pak Hasan dari perbankan, ketika melihat ada seorang yang ingin diberikan modal usaha begitu, melihat prospek dalam diri pengusaha tersebut, lalu ketika diberikan modal, apakah ada sanksi kalau dari perbankan? Bagaimana bentuk sanksinya, Pak? Iya, jadi kalau di kita di perbankan, hampir semua perbankan kan usaha-usaha yang sudah dibiayai itu kan biasanya yang dianalisis dilihat adalah dengan prinsip 5C. 5C. Nah, jadi yang utama itu adalah karakternya. Jadi biasanya kan perilaku manusia ini kan kalau sudah dapat pinjaman atau bantuan kan kadangkala yang kita khawatirkan itu kalau tidak tepat sasarannya. Iya, betul. Nah, ini makanya bantuan pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat maupun daerah ini terkait UMKM dengan nilai 2 jutaan sampai 1,2 sampai dengan 2 jutaan ini kan kadang-kala kalau dengan usaha-usaha yang mau tumbuh besar itu ya mereka menganggap itu tidak cukup. Nah, sehingga kalau kami yang bermohon itu biasanya kan yang kendalanya itu di jaminan, Mbak Dian. Jadi di samping dia legalitas usahanya harus ada jaminan kolateralnya namanya. Jadi jaminan inilah yang mungkin akan memicu dia dan memacu dia bahwa
dia ada uang, ada pinjaman di bank. Nah, sehingga usahanya itu betul-betul di-manage dengan baik, kemudian dikelola dengan baik, ya kan. Jangan pendapatan 2, biayanya 5, nah, gitu kan. Jadi tidak ada untuk pengembalian ke bank. Nah, ini yang kira-kira karakter itu. Nah, sehingga kita juga mendorong kalau ada UMKM yang artinya membutuhkan modal lebih dari itu, mungkin kita lihat usahanya seperti apa. Nah, kemudian bantuan pemerintah daerah itu seperti apa dalam mensupport, baik terkait legalitas izin-izin, kemudian yang terutama adalah kolateral tadi, atau jaminan dia. Gitu. Jaminan itu Pak ya kalau dari perbankan. Baik, Bapak Ibu telah bergabung bersama dengan kita, narasumber kita juga yang kita undang pada malam hari ini dari akademisi dan ekonom Dr. Rosida P. Adam SEMP yang bergabung via Zoom. Saya menyapa Bu Dr. Rosida. Halo, selamat malam Ibu Dokter. Selamat malam Mbak, mohon maaf agak sedikit jaringan ini Mbak, kebetulan kami lagi di Kabupaten Tojo Una-Una ini, lagi di PSD. Iya, Ibu Dr. Rosida langsung dari Tojo Una-Una. Baik Ibu, tadi kami sudah membahas mengenai bagaimana UMKM itu berpengaruh pada pergerakan ekonomi di Kota Palu dan juga pastinya berdampak di Sulawesi Tengah. Kepada Ibu Dr. Rosida, mungkin saya juga ingin memberikan pertanyaan Bu. Strategi manajemen seperti apa yang perlu dilakukan UMKM dalam kondisi situasi pasca bencana dan juga pandemi COVID-19 seperti di Kota Palu saat ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu Pemandu acara. Ya. Sebenarnya UMKM di Kota Palu itu memang kita tidak terlepas dari dua situasi yang pernah kita alami. Yang pertama bencana nasional 28 September 2018, kemudian masa pandemi. Jadi saya sebelumnya ingin melihat dulu sebelum ada bagaimana UMKM kita sebelum pasca, kemudian sebelum pasca bencana, kemudian bencana, kemudian ada 3 fase sebenarnya. Yeah. Nah, kalau menurut kami, kebetulan di 2016 sampai dengan 2020 itu kami banyak terlibat di dalam kebijakan UMKM di Kota Palu. Masa kepimpinannya Hidayat dan Sigit. Ada program sebelum bencana itu ada yang namanya KM atau UMKM tematik, ada di Kelurahan Inovasi. Ada 30 kembangkan pada saat itu. Nah, sebelum bencana ini berjalannya juga masih tertati-tati di dalam pengembangan UMKM. Nah, dari 30 itu setelah kami identifikasi, ternyata hanya ada 1 yang kami anggap sangat layak dikembangkan, yaitu UMKM tusuk gigi. Oke. Nah, kemudian yang kita anggap itu cukup berkembang, ada beberapa. Di catatan kami itu yang cukup layak dikembangkan itu adalah UMKM daun silar. Daun silar. Kemudian kerajinan rotan, IKM kerajinan rotan, kemudian pakan ternak. Nah, ini IKM dan UKM-nya ini cukup berkembang pada saat itu. Nah, kemudian setelah bencana ini sama sekali boleh dikatakan UMKM kita terpuruk. Nah, di masa pandemi sebenarnya kalau kita lihat pergerakan ekonomi, UMKM ini tidak terlalu signifikan dengan COVID, terutama pada jasa kuliner. Nah, ini saya lihat jasa-jasa kuliner ini masih berkembang walaupun adanya COVID. Tapi sektor-sektor lain, khususnya di Kota Palu itu mengalami penurunan pendapatan. Nah, sehingga tentu akan berdampak pada ekonomi. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh UMKM ini agar bisa bergerak maju
ada beberapa riset kami mengatakan kuasai digital marketing. Oke. Nah, ini mau tidak mau sudah berbasis aplikasi pada strateginya. Oke. Saya beri contoh, misalnya rumah makan empek-empek Kito 18. Sebelum COVID itu penjualan masih sifatnya offline, mereka makan datang ke tempat itu. Tapi setelah COVID atau masa COVID itu 60% itu sudah berbasis digital marketing. Oke. Jadi masyarakat kita ini, konsumen kita itu sudah mindsetnya sudah marketing digital. Nah ini UMKM kalau tidak merubah strateginya, maka ini terpuruk. Baik. Ya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sekarang, bagaimana UMKM ini dibekali dengan digital marketing. Oke, digital marketing. Mau tidak mau sudah harus mengarah ke sana. Ya, itu tadi juga sempat kebetulan saya salah satu owner empek-empek Kito 18. Jadi mau nggak mau itu harus. Baik, itu suatu keharusan Bu Dokter ya, digital marketing, apalagi di zaman era digital saat ini Bu ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Rozali. Bagaimana Pak? Tadi yang Bapak juga sudah sampaikan bahwa berkoordinasi dengan Infocom, kemudian apa yang disampaikan Ibu Dokter Rosida? Sangat berkolaborasi sekali dan sangat saya setuju sekali dan mendukung karena memang program inkubasi pusat itu juga harus digitalisasi marketing mendigitalkan UMKM ya. Dengan marketing tadi itu ini sudah marak. Baik. Marak sekali dia punya sistem online. Baik Pak Rozali, kita tahan dulu karena ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dengan siapa di mana? Ini dengan Om Palu ini. Ya Pak? Ini Om Palu. Om Palu, baik Om Palu. Silakan Om Palu. Begini ya, Om Palu ini peluk aku lupakan urusan. Palu. Jadi oleh karena itu saya mau bertanya dengan ini masalah UMKM ini, usaha koperasi ini, usaha menengah koperasi. Tentunya hal ini kami sebagai masyarakat awam, kalau koperasi ini berjalan misalnya sesuai dengan tujuannya, cuma yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. UMKM ini sebenarnya anggaran ini dari mana? Apakah dari pusat atau pemerintah daerah? Itu yang betul pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, apa itu bantuan hibah atau bantuan program? Nah sekarang yang kami tanyakan ini, masyarakat bertanya ini. Karena masyarakat kan tidak tahu apa itu hibah atau apa itu program. Sehingga terjadi UMKM ini. Jadi diperjelaskan kepada masyarakat sehingga kalau turun itu petugasnya, saya kira mampu dia berargumen dengan masyarakat. Jangan dicari masyarakat yang tidak paham. Hanya seakan-akan memberikan masukan itu kepada orang yang tidak mengerti, terpaksa orang yang tidak mengerti itu dia membenarkan apa yang disampaikan. Baik, artinya perlu sosialisasi pemahaman begitu Om Palu ya? Saya diulang, semua masyarakat diulang. Jangan diulang orang-orang hanya sekedar membenarkan apa yang disampaikan oleh narasumber dari koperasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Palu di Bluri sudah bergabung dengan kita. Mungkin tadi ini pertanyaannya ke Pak Rozali, Pak. Bagaimana sosialisasi mengenai anggaran itu berasal dari pusat ataukah dari daerah, kemudian hibah dan juga program itu seperti apa Pak? Baik, kalau dana hibah itu pos anggarannya itu adalah APBN pusat. Nah, kalau program kami dalam kegiatan pelatihan apa itu terkait juga dana DAK dari Kementerian Koperasi dan UKM. Itu dana alokasi khusus untuk pembinaan para pelaku usaha mikro. Itu jelas kami sudah masuk dalam kegiatan kami setiap tahun itu. Dari sisi pelatihan manajemen usahanya, pelatihan kemasannya, pelatihan sampai ke manajemen produksinya, sampai manajemen pemasarannya, semua kita diklatih. Baik, Pak Rozali, kita boleh tahan dulu jawaban yang sangat menarik ini karena kita akan jeda iklan dulu. Tetaplah bersama kami dalam program Bicara Langsung.
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung mengangkat tema UMKM sebagai penggerak ekonomi. Dan dialog kami lanjutkan kembali. Pak Rozali, tadi kita sudah bahas tentang bantuan ya, ada telepon dari Om Palu. Ini perlu kita bahas tentang bantuan ini, karena banyak fenomena di masyarakat ketika mereka tahu bahwa bantuan itu adalah berupa hibah, kemudian nanti akan ada situasi di mana masyarakat itu sudah ternina-bobokan, atau istilahnya mungkin benevolent society-nya itu sudah mulai ada, di mana nanti mereka itu sudah tidak termotivasi lagi orang-orang yang berjiwa mandiri untuk menghasilkan sesuatu begitu, Pak. Bagaimana agar hal tersebut tadi, bantuan-bantuan tadi itu justru bukannya membuat mereka ternina-bobo, tapi mengarah kepada apa yang menjadi tujuan dari pembinaannya, itu kemandirian. Bagaimana, Pak? Baik, saya tanggapi sedikit. Kaitannya dengan menanggapi kemandirian para pelaku usaha mikro ini memang ini memperbaiki watak manusia ya. Ya, tidak sama memperbaiki jembatan 1-2 bulan selesai. Ya. Ini watak manusia ini macam-macam. Ada yang dikasih bantuan, katakanlah setelah menerima bantuan 1-2 bulan sama cek. Ini kami punya data seperti itu kami bina melalui sistem pelatihannya, karena dia masih dianggap pemula, start awal. Ya, tapi pelatihan. ada juga, ya tidak semua. Kalau kita presentasikan, lebih banyak menurut saya 90% itu betul-betul memperhatikan nilai reputasi usahanya, secara kredibilitas dan berkembang. Banyak. Tapi kalau kita melihat ternina-bobokan setelah mendapat bantuan itu, sampelnya kita mau ambil dari mana misalnya? Kalau misalnya 80.000 lebih, 60.000 lebih. Nah, kita ini keterbatasan anggaran turun seperti itu. Maka kemarin itu kita turun pendataan kemarin itu kaitannya dengan APBD ini, program Pak Wali. Itu pun masih banyak yang menggunakan itu belum berkembang. Masih tetap. Tapi ada juga yang sudah berkembang. Ya, artinya kita bisa artinya lihat dia data sudah dari situ ekspansi. kan, Pak? Artinya kita bisa lihat data dari ekspansi itu tadi. Iya. Iya, bagaimana agar mereka tidak ada dalam situasi hanya oke saya menerima tiap tahun begitu, Pak? Ini penerimaannya ini bukan setiap tahun, tetapi pada saat masa dana Ada program. ini pada masa COVID ini kan. Baik, ya. Iya. Jadi untuk melihat nilai pertumbuhannya ini, kita bisa melihat saja dari data yang kita peroleh, bisa kita survei kembali. Karena data itu ada di kelurahan. Kalau misalnya kita mengadakan misalnya pelatihan, kita telepon. Pak Lurah, tolong pelaku usaha misalnya ini, pelaku usaha misalnya kuliner ini, kami akan melakukan pelatihan ini. Nah, terus dari kelurahan mengusulkan. Melalui forum UMKM tadi itu, yang kami bagikan ke tingkat kelurahan. Ada sama kita. Oke, baik. Sekarang saya akan ke Ibu Sri Astuti selaku pelaku usaha yang memang sudah terbukti ya Bu ya, berkembang begitu. Bagaimana Ibu memberikan kiat-kiat kepada pelaku UMKM yang baru ini tadi, yang masih dibina, masih dilatih di awal-awal ini, agar mereka punya daya usaha yang tinggi, dan juga harapan Ibu untuk pemerintah ke depannya Bu? Dengan memberi kesempatan mereka titip di toko oleh-oleh. Baik, Itu satu. Kedua, mencerahkan mereka juga. Kemudian dengan kita memperkenalkan produknya Sulawesi Tengah bisa dinikmati di tempat lain, di kota lain. Baik, itu yang kiat-kiat Ibu untuk para pelaku UMKM? Iya. Baik. Terima kasih dari Ibu Sri Astuti. Mungkin closing statement dari Ibu Dr. Rosida, apakah Anda masih bersama dengan kami? Iya, Ibu Dr. Rosida, closing statement dari Anda, bagaimana agar UMKM ini tetap terus berjalan di Kota Palu memberikan kontribusi? Mungkin singkat 1 menit Bu, karena waktu kita terbatas. Ya, yang pertama perbaiki data dulu. Kita harus perbaiki data. Ada pemetaan berapa lama UKM itu bisa naik kelas. Dan kapan dia naik kelas? Ini tidak ada roadmap seperti itu. Nah, ini penting. Karena ada satu riset yang mengatakan, riset yang kami lakukan, ternyata karakteristik wirausaha etnis kelompok ini sangat penting. Ini yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Ada satu etnis kelompok heterogen bisa mempengaruhi keberhasilan. Ada etnis yang homogen
itu tidak bisa meningkatkan khususnya di Kota Palu. Maka perlu pemetaan dan jelas roadmap kapan mereka ingin dinaikkan kelasnya. Karena banyak yang tinggal kelas. Nah, yang tinggal kelas ini strateginya gimana, kemudian yang mau naik kelas strateginya gimana. Soal anggaran saya kira selama ini sudah banyak anggaran yang dikeluarkan, baik APBD provinsi, APBD kota maupun pusat. Jadi kata kuncinya adalah perbaiki data dan karakteristik wirausaha etnis kelompok itu harus dipetakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari Pak Kabid, ada tadi Pak Rejali. Ya, Pak Rejali ini terlebih 4 tahun, 5 tahun kami sering bersama dengan beliau di dalam meningkatkan UMKM. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Rosida sudah bergabung bersama kami dari Tojo Una-Una. Terima kasih waktunya Ibu Dokter. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di akhir dialog kita pada malam hari ini. Dan memang seperti pembicaraan kita tadi, UMKM memberikan kontribusi sebagai pondasi penggerak ekonomi di Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah. Karena UMKM telah terbukti menyerap banyak tenaga kerja, dan di pandemi COVID-19 dan juga kondisi bencana, kita tidak mengalami efek yang terlalu signifikan. Namun tentu saja ini menjadi PR untuk setiap stakeholder untuk saling bekerja sama membangun agar UMKM ini tetap menjadi suatu poin yang akan memberikan pengembangan yang lebih baik ke depannya untuk Kota Palu. Untuk Kota Palu mantap bergerak. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Rosida yang sudah bergabung bersama kami secara via Zoom, dan juga di sini saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak M. Hasan Laminullah SHMM dari Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis PD Bank Sulteng, dan juga kepada Bapak Rozali SEMPWP Kepala Bidang UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, dan juga Ibu Sri Astuti dari UD Sri Rejeki. Terima kasih kehadirannya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Baik pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Merdekawati mohon undur diri. Kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.